Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai konsep media audio. Kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Nilam Agustin, dan rekan saya Adinda Putri Novia Tamala. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran matematika, Bapak Azin Taufik MPD, yang telah membimbing kami dalam proses penyusunan makalah ini, sehingga kami dapat mempresentasikan pada pertemuan kali ini. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai 4 poin. Yang pertama, pengertian media audio. Yang kedua, bentuk-bentuk dari media audio. Yang ketiga, ada karakteristik media audio. Dan yang keempat, ada kelemahan dan juga kelebihan dari media audio. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian media audio. Apa sih media audio itu? Nah, saya di sini mengambil dari beberapa ahli, termasuk juga dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ada menurut atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga pada tahun 2007. Nah, media audio ini merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar. Selanjutnya ada menurut Andi Prastowo, yaitu media audio merupakan salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya, guna membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Selanjutnya ada menurut Arif S. Sadiman dan kawan-kawan pada tahun 2009. Nah, media audio ini adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media audio itu adalah salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari seorang pendidik ke peserta didik dengan cara diperdengarkan secara langsung sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Pembahasan selanjutnya mengenai bentuk-bentuk media audio. Nah, bentuk-bentuk media audio ini terbagi ke dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama media analog dan yang kedua media audio digital. Nah, untuk audio analog di sini ada radio. Nah, radio ini sudah tidak asing lagi kita dengar dan kita masih ada beberapa masyarakat yang menggunakan radio. Nah, ternyata radio juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif bagi kalangan pelajar. Nah, media ini juga mampu merangsang partisipasi aktif bagi pendengar. Selanjutnya ada kaset audio. Di sini kaset audio ini khusus membahas yang sering digunakan di sekolah, yaitu memiliki keuntungan yang merupakan media ekonomis dan praktis. Selanjutnya ada alat perekam magnetik. Nah, alat perekam magnetik atau tape recorder adalah salah satu alat elektronik yang mampu merekam suara secara manual dan merupakan salah satu media yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menyampaikan keakuratan suatu informasi. Selanjutnya ada media audio digital. Terbagi ke dalam beberapa media, yaitu yang pertama ada piringan hitam atau disingkat menjadi PH
Alat ini merupakan alat penyimpanan file audio modern yang pertama kali ditemukan adalah piringan hitam. Ia memiliki pena bergetar yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi atau suara dari sebuah disk. Alat yang diperlukan untuk memutar piringan hitam ini adalah atau bisa disebut dengan gramofon. Selanjutnya ada kaset. Kaset ini digunakan sebagai alat penyimpanan file audio yang berbentuk pita kaset. Setiap pita kaset mampu menyimpan file audio yang berdurasi sekitar 1 jam di setiap sisinya. Kualitas suaranya pun cukup baik. Penurunan kualitas suara dapat terjadi jika pita kaset rusak. Selanjutnya ada CD dan DVD. CD compact disc dan juga DVD digital compact disc adalah sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan atau mengerucutkan sistem penyimpanannya. Selanjutnya ada MP3. MP3 ini merupakan salah satu bentuk format penyimpanan file audio digital yang dianggap populer sampai saat ini. Di samping ukuran filenya yang lebih kecil, MP3 juga memberikan kualitas suara yang lebih jernih dan lebih bagus jika dibandingkan dengan CD ataupun DVD. Alat untuk memutar MP3 disebut sebagai MP3 player. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Adinda Putri Novia Tamala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Novia Tamala. Di sini saya akan melanjutkan materi menjelaskan mengenai karakteristik media audio. Nah, sebelumnya rekan saya Nilam Agustin telah memaparkan materi mengenai pengertian dan juga bentuk-bentuk dari media audio. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik media audio. Secara umum, media audio ini memiliki karakteristik atau ciri khas, yakni yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yaitu media audio ini mudah dipindahkan dan jangkauannya juga luas. Jadi mungkin ketika mengandalkan media visual, mungkin hanya dalam ruang lingkup itu saja. Tetapi jika kita menggunakan media audio, maka kita bisa menggunakannya kapan saja. Yang kedua yaitu pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. Jadi misalkan guru kita memberikan penjelasan dengan media audio. Nah, penjelasan tersebut bisa kita ulang agar kita bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru kita. Yang ketiga yaitu dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya. Jadi, ketika kita mendengarkan audio, misalkan kita mendengarkan audio dari guru matematika. Nah, di dalam audio tersebut pasti misalkan mengandung simbol-simbol atau berupa hal abstrak. Nah, itu ketika kita mendengarkan audio, itu akan membangkitkan imajinasi kita, mengembangkan imajinasi kita terkait apa yang diucapkan oleh guru tersebut mengenai materi matematika. Jadi, pikiran kita akan terfokuskan kepada audio yang sedang kita dengarkan. Selanjutnya yaitu sifat komunikasinya hanya satu arah. Jadi, kalau media audio ini sifat komunikasinya itu cuma satu arah. Jadi, antara pembicara dengan pendengar gitu. Pembicara ketika berbicara itu tidak langsung ditanggapi oleh si pendengar gitu. Jadi tidak ada timbal balik antara pendengar ke pembicara. Selanjutnya yaitu hanya mengandalkan suara. Ya tentu saja ini juga namanya media audio. Jadi media audio ini hanya mengandalkan suara tanpa visual. Selain itu, media audio ini sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa. Jadi, ketika sedang dalam pengajaran musik, nah audio di sini, suara di sini sangat diperlukan untuk menimbulkan atau membangkitkan suasana yang menyenangkan.
Begitu juga dengan pengajaran bahasa. Nah, pengajaran bahasa ini misalkan pengajaran bahasa Inggris. Nah, tentunya memerlukan audio, memerlukan suara yang perlu kita dengar. Karena dengan hanya mengandalkan visual, misalkan bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya buku, jika ditulis dari visual kita, yaitu tulisannya book. Tapi ketika disuarakan, ketika diucapkan, dibacanya menjadi book. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari media audio. Secara umum, kelebihan dari media audio ini yaitu mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran luas. Jadi ya dengan media audio ini bisa menjangkau sasaran yang lebih luas dibandingkan dengan hanya menggunakan media visual. Selanjutnya yaitu mampu membangkitkan sistem dalam imajinasi. Tadi sudah disebutkan bahwa ketika kita mendengarkan audio dari guru kita, kemudian kita itu bisa terangsang imajinasinya untuk membayangkan dan bisa memfokuskan pikiran kita terhadap apa yang diucapkan oleh pembicara dalam audio tersebut. Selanjutnya itu mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti dari kata itu. Jadi, ketika kita mendengarkan audio, pikiran kita itu akan terfokuskan, pikiran kita itu akan terarahkan kepada suara dari audio tersebut. Jadi kita akan mendengarkan secara jelas apa yang dikatakan oleh pembicara dalam audio tersebut. Tentunya kita juga akan peka terhadap apa yang berbeda dari audio tersebut. Kita akan peka terhadap simbol atau bunyi yang lain dan arti dari kata atau yang lain sebagainya. Selanjutnya itu harga relatif lebih murah dan sifatnya mudah untuk dipindahkan. Jadi misalkan kita akan menggunakan media audio, tentunya misalkan membandingkan dengan media visual seperti buku dan lain sebagainya, mungkin media audio ini akan lebih terjangkau harganya. Selain itu, media audio ini mudah dibawa kemana-mana, bisa misalkan dalam bentuk kaset ataupun dalam hal lain sebagainya. Mudah dipindahkan karena ya jelas, karena audio itu bisa kita pindahkan kemana-mana, misalkan karena tidak terbatas dari ruang dan waktu. Tidak seperti media visual. Selanjutnya yaitu kekurangan dari media audio. Nah, menurut Rifai tahun 2005-131, penggunaan media audio ini dalam dunia pengajaran ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu memerlukan suatu pemusatan pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu, sehingga pengertiannya harus didapat dengan cara belajar khusus. Terus selanjutnya, media audio yang menampilkan simbol digit dan analog dalam bentuk auditif adalah abstrak, sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan pengalaman visual. Jadi ketika kekurangannya itu ketika di dalam audio tersebut terucap simbol atau misalkan hal-hal lain yang abstrak gitu, itu mungkin si pendengar itu memerlukan pengalaman visual, memerlukan gambaran visualnya seperti apa, karena dalam media audio tidak ditampilkan bagaimana visualnya dari simbol-simbol tersebut. Selain itu juga kekurangannya, media audio ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Jadi mungkin ketika murid atau siswa yang kurang dalam pengetahuan abstraknya mungkin akan sedikit kebingungan. Dan yang terakhir yaitu memerlukan bantuan dari media visual. Jadi mungkin saja ketika audio, misalkan audio khususnya, misalkan saja pelajaran matematika itu kan pasti memerlukan rumus, menyebutkan rumus, simbol-simbol dan lain sebagainya, itu pasti memerlukan bantuan dari media visual. Karena untuk lebih memperjelas kepada peserta didik.
Nah, begitulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.